Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahaya Kolbu, tempat di mana hati menemukan arah dan jiwa mendapatkan kekuatan. Channel ini berisi motivasi tentang hidup menurut pandangan Islam, mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan hidup, setiap ujian, dan setiap kebahagiaan selalu memiliki hikmah dari Allah yang Maha Bijaksana. Di sini kita belajar untuk tetap tegar, tetap bersyukur, dan tetap yakin bahwa Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita. Kali ini, Cahaya Kolbu akan membahas naskah yang berjudul Lakukan 3 amalan ini jika kamu sedang dalam kesulitan ekonomi. Ketika seseorang sedang berada dalam kesulitan ekonomi, biasanya hatinya dipenuhi rasa cemas, takut, bahkan kadang merasa seolah tidak ada jalan keluar. Namun, dalam Islam, Allah mengajarkan bahwa setiap kesempitan pasti diiringi kelapangan, setiap masalah pasti bersamaan dengan solusi, dan setiap ujian selalu membawa janji kebaikan. Rezeki bukan semata-mata tentang jumlah uang, tetapi tentang keberkahan, ketenangan, dan ridho Allah yang menyertainya. Karena itu, ketika ekonomi terasa berat, seorang hamba dianjurkan untuk kembali pada Allah dengan 3 amalan yang sangat kuat untuk membuka pintu rezeki, mendatangkan ketenangan, dan menuntun hidup menuju jalan yang benar. 3 amalan ini bukan sekadar ritual, bukan hanya sekadar bacaan, tetapi sebuah ikhtiar spiritual yang menata ulang hubungan kita dengan Sang Pemberi rezeki. Semua rezeki berada di tangan Allah. Dia yang meluaskan, Dia pula yang menyempitkan. Namun Allah menegaskan berulang kali bahwa siapapun yang kembali padanya, maka jalan ke lapangan akan dibukakan. Dalam naskah ini, kita akan membahas 3 amalan besar yang sangat dianjurkan ketika seseorang sedang berada dalam kesulitan ekonomi. Amalan-amalan ini telah dicontohkan para nabi, diwariskan para ulama, dan terbukti memberi ketenangan yang luar biasa bagi para hamba yang menjalankannya. 1. Perbanyak istighfar, kunci pembuka rezeki dari langit dan bumi. Istighfar adalah amalan yang sangat dahsyat, bukan hanya untuk menghapus dosa, tetapi untuk mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dengan jelas bahwa istighfar adalah sumber turunnya keberkahan dari langit dan bumi. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12 bahwa jika manusia memperbanyak istighfar, maka Allah akan mengirimkan hujan, memperbanyak harta, memberikan keturunan, dan menyediakan kebun-kebun serta sungai-sungai. Ayat ini bukan sekedar kalimat indah, tetapi sebuah janji langsung dari Allah. Ketika ekonomi sedang sempit, itu bukan tanda bahwa Allah jauh. Kadang itu justru tanda bahwa Allah ingin kita kembali mengingatnya lebih dalam. Dengan memperbanyak istighfar, bukan hanya hati menjadi lapang, tetapi pintu rezeki yang tertutup perlahan terbuka kembali. Istighfar adalah jalan memperbaiki kesalahan hati. Terkadang, rezeki tersekat bukan karena kurang bekerja keras, tetapi karena dosa-dosa yang tidak kita sadari menjadi penghalang antara kita dan pertolongan Allah. Maka, istighfar adalah kunci membersihkan jalan itu. Istighfar adalah sapu yang menghapus hambatan, membuka aliran rezeki, dan membawa keberkahan. Ketika seseorang memperbanyak istighfar saat kondisi ekonomi sulit, ada ketenangan luar biasa yang masuk ke dalam dirinya. Hati yang semula gelisah menjadi lebih tenang karena merasa dipeluk oleh kasih sayang Allah. Dan ketenangan hati adalah bagian dari rezeki itu sendiri. Bacalah, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau dengan kalimat ringan, Astaghfirullah. Lakukan 100 kali sehari atau lebih. Tidak ada batasan. Lakukan di waktu senggang, di jalan, sebelum tidur, setelah sholat, atau kapan saja. Semakin seseorang memperbanyak istighfar, semakin ia memperbaiki hubungannya dengan Allah. Dan jika hubungan dengan Allah baik, maka semua urusan dunia pun dimudahkan. Istighfar mengajarkan kerendahan hati, bahwa dalam hidup ini kita bukan makhluk yang sempurna. Kita sering lupa,
sering lalai, sering jauh dari ibadah. Namun Allah tetap membuka pintunya. Ketika seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan meninggikannya dengan cara-cara yang tidak ia duga. 2. Sedekah. Amalan yang justru mengundang keberlimpahan saat ekonomi sempit. Sedekah adalah amalan yang secara logika sering dianggap menakutkan ketika ekonomi sedang sulit. Bagaimana mungkin bisa memberi sementara kebutuhan sendiri terasa berat? Namun begitulah cara kerja spiritual yang diajarkan Allah. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru melipat gandakannya. Ketika seseorang sedang berada dalam kesulitan ekonomi, sedekah bukan berarti harus memberi besar. Karena Allah tidak menilai dari nominalnya, tetapi dari ketulusan hati. Memberi Rp1.000, Rp5.000, atau bahkan hanya sebotol air pada orang yang membutuhkan, bisa menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Sedekah adalah wujud kepercayaan seorang hamba kepada Tuhannya. Seolah ia berkata, "Ya Allah, aku memberi bukan karena aku mampu, tapi karena aku percaya Engkau yang mencukupi." Orang yang tetap bersedekah di saat sulit, menunjukkan bahwa hatinya yakin akan janji Allah, dan Allah Maha Pembalas kebaikan, tidak ada kebaikan sekecil apapun yang luput dari perhatiannya. Ada banyak kisah ulama, pedagang, dan orang-orang soleh yang justru bangkit dari keterpurukan ekonomi berkat sedekah. Bahkan, banyak orang yang bersaksi bahwa sedekah membuka pintu rezeki yang benar besar, cepat, dan penuh keberkahan. Sedekah mengundang malaikat untuk mendoakan agar rezeki orang tersebut diperluas. Sedekah juga menolak bala, menghapus kesulitan, dan mendatangkan solusi yang sebelumnya tidak terlihat. Ketika seseorang bersedekah, ia sedang menyuburkan tanah kepercayaannya kepada Allah. Sedekah sedikit tetapi rutin lebih dicintai Allah daripada sedekah besar tetapi jarang. Jika ekonomi sedang sempit, niatkan bersedekah meski sedikit tetapi konsisten. Misalnya, setiap hari memberi minimal Rp1.000 kepada siapapun yang membutuhkan, atau memberi sebagian makanan, atau membantu orang tua, atau menolong tetangga. Semua bentuk kebaikan yang diniatkan sebagai sedekah akan menjadi magnet rezeki. Sedekah bukan hanya menggerakkan tangan, tetapi juga menggerakkan hati. Saat bersedekah, seseorang belajar tidak bergantung pada harta, tetapi bergantung pada Allah. Dan itu akan mengundang ketenangan luar biasa. Sebab dalam sedekah, ada janji Allah yang tidak mungkin meleset. Siapa memberi 1, Allah membalas 10, 700, bahkan lebih banyak lagi. 3. Sholat duha. Amalan pembuka pintu rezeki yang sudah teruji sejak zaman para nabi. Sholat duha adalah sholat sunnah yang memiliki keutamaan besar dalam hal rezeki. Rasulullah bersabda bahwa sholat duha adalah amalan untuk mencukupkan kebutuhan hidup seseorang sepanjang hari. Dalam beberapa riwayat, sholat duha disebut sebagai sholat rezeki. Ketika seseorang sedang dalam kesulitan ekonomi, sholat duha adalah salah satu amalan paling dianjurkan, sebab sholat ini dilakukan di waktu rezeki sedang dibagikan. Menjalankan sholat duha seolah menunjukkan kesiapan hati untuk menerima apa yang Allah tetapkan pada hari itu. Sholat duha bisa dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, atau lebih. Tidak ada batasan, yang penting dilakukan dengan ikhlas. Sholat ini memberikan ketenangan batin, memperbaiki hubungan spiritual dengan Allah, dan membuka pintu rezeki yang tersembunyi. Banyak orang mengalami perubahan hidup yang sangat signifikan setelah membiasakan diri dengan sholat duha. Dalam sholat duha, seorang hamba berdoa memohon kecukupan, kemudahan, dan kelapangan dari Allah. Salah satu doa yang populer untuk dibaca setelah sholat duha adalah, "Ya Allah, sesungguhnya duha itu adalah duhamu, keindahan itu adalah keindahanmu, kekuatan itu adalah kekuatanmu, kekuasaan itu adalah kekuasaanmu. Ya Allah, jika rezekiku di atas langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika dekat, mudahkanlah. Jika sedikit, perbanyaklah. Jika banyak, berkahilah." Doa ini menggambarkan bahwa rezeki berada sepenuhnya di tangan Allah. Tugas seorang hamba hanyalah meminta, mendekat,
memperbaiki diri, dan menata kembali keyakinannya. Banyak orang menjalankan sholat duha bukan hanya 2 atau 4 rakaat, tetapi hingga 8 atau 12 rakaat. Mereka menjadikannya kebiasaan harian, dan perlahan, meskipun awalnya tidak terasa, pintu-pintu rezeki mulai terbuka. Pekerjaan baru muncul, pelanggan berdatangan, peluang hadir tanpa dicari, hutang menemukan jalan pelunasan, dan hati menjadi jauh lebih tenang dalam menjalani takdir Allah. Sholat duha bukan hanya amalan rezeki, tetapi amalan yang mengajarkan bahwa kepasrahan seorang hamba kepada Allah adalah sumber kekuatan terbesar dalam hidup. Mengapa 3 amalan ini sangat kuat ketika ekonomi sempit? Karena ketiganya adalah amalan yang menghubungkan hati langsung dengan Allah. Ketika ekonomi sulit, masalah terbesar sebenarnya bukan pada dompet, tetapi pada hati yang kehilangan arah, kehilangan harapan, dan kehilangan sandaran. Dengan istighfar, seseorang membersihkan hati. Dengan sedekah, seseorang memperkuat tawakal. Dengan sholat duha, seseorang memohon rezeki dengan cara yang paling mulia. Ketiga amalan ini bekerja pada 3 sisi penting kehidupan. Membersihkan dosa yang menghalangi rezeki, membuka pintu langit melalui sedekah, mengundang rezeki melalui ibadah langsung. Jika seseorang menjalankan ketiganya dengan istiqomah, bukan sesekali, bukan setengah hati, tetapi dengan sungguh-sungguh dan yakin, maka perubahan ekonomi akan datang. Mungkin tidak langsung dalam hitungan jam atau hari, namun hati yang tadinya gelisah akan mulai menemukan ketenangan. Dan ketenangan itu adalah bagian dari rezeki yang sangat besar. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Kesulitan adalah cara Allah mendidik hati agar kembali kepadanya. Dan 3 amalan ini adalah jalan tercepat, termudah, dan terkuat untuk mengembalikan cahaya Allah ke dalam hidup seseorang. Sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah, setiap perjalanan hidup yang kita lewati selalu membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa tanpa Allah, kita tidak akan pernah mampu bertahan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita perjuangkan, dan apapun yang kita nantikan, semuanya akan menjadi lebih ringan ketika kita melibatkan Allah dalam setiap langkah. Semoga naskah yang baru saja kita renungkan hari ini mampu menjadi cahaya kecil yang menyentuh hati, menguatkan langkah, dan mengingatkan kita bahwa Allah selalu dekat dengan hamba yang kembali kepadanya. Ingatlah, perjalanan hidup ini panjang, dan kita semua butuh tempat untuk kembali menenangkan diri, memperbaiki niat, serta menguatkan jiwa. Cahaya kolbu ada untuk menemani setiap langkah itu. Karena itu, jika sahabat merasakan manfaat dari pesan-pesan yang disampaikan, jangan lupa untuk mendukung channel ini, agar semakin banyak hati yang tersentuh, semakin banyak jiwa yang dikuatkan, dan semakin banyak saudara kita yang menemukan arah hidupnya kembali. Silakan subscribe Cahaya Kolbu, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada siapapun yang sahabat cintai. Satu kiriman kecil bisa menjadi penyebab hati seseorang terselamatkan dari kegelisahan yang panjang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup sahabat semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.